Dugaan pengoplosan BBM Pertamax membuat pelanggan kecewa. Mereka kini ramai-ramai beralih membeli Pertalite karena tidak percaya lagi dengan Pertamax. Pelanggan setia BBM Pertamax di Cilegon, Banten kecewa dengan terkuaknya kasus dugaan pengoplosan Pertamax yang diduga dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina. Selama ini mereka membeli Pertamax dengan maksud agar kendaraan mereka lebih awet. Dan apa yang saya harapkan yang selama ini seakan-akan saya katakan sia-sia lah, membuang rupiah yang tadinya sekian menjadi sekian gitu, seakan-akan seperti itu. Kekecewaan juga dirasakan oleh pelanggan Pertamax di Jember, Jawa Timur. Salah satu pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite karena tidak mau membeli Pertamax yang ternyata hanyalah Pertalite dioplos zat untuk meningkatkan nilai RON. Banyak yang pasti beralih ke Pertalite karena ternyata Pertamax diindikasikan RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax. Kasus dugaan pengoplosan BBM Pertamax yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun membuktikan bahwa mafia gas masih bercokol, mengeruk keuntungan dengan cara mempermainkan subsidi Pertalite. Dari Cilegon, Banten dan Jember, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. Lalu apa saja yang bisa kita harapkan dari sidak BBM Pertamax di SPBU? Melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mufti Mubarok. Selamat sore Pak Mufti. Sore Mbak, siap. Ya, tadi ada sidak dari DPR Komisi 12 di SPBU. Apa tanggapan Anda mengenai kegiatan ini, Pak? Saya kira kalau sidak dilakukan sekarang tentu ini tidak valid kan gitu. Karena kejadiannya ini kan dari tahun 2018 sampai 2023 kan gitu. Ya. Artinya memang bahwa kalau disidak sekarang tentu mungkin Pertamina sudah antisipasi kan gitu Pak dengan memberikan RON yang sesuai kan gitu, dan saya kira itu biasa dalam konteks kita tidak percaya itu karena memang ya tentu antisipasi kan gitu. Tapi kita kan ingin melihat pada durasi 18 sampai 2023 sebenarnya, karena kejadian yang ditemukan oleh Kejagung itu juga dari pengaduan masyarakat, bukan dari pengaduan dari yang lain kan gitu Pak. Jadi sebenarnya upaya-upaya dari Kejagung kemarin itu juga dari bagaimana kerusakan pada mobil dan kemudian bagaimana keluhan-keluhan konsumen yang jumlahnya jutaan itu direspon oleh Kejagung dan menemukan seperti itu, dan respon cepatnya Kejagung ya tentu adanya dugaan oplosan itu kan gitu, dan tentu ini tidak bisa dibuktikan sekarang. Nah, apa kalau mau membuktikan seluruh SPBU jangan hanya di Jakarta kan gitu. Tentu kita berharap dari ujung ke ujung, dari ujung Aceh sampai ujung Papua harus dibuktikan kan gitu. Itu pun belum menjamin konsumen akan percaya karena kejadiannya ini kan sudah lewat dari 2018 kan, gitu. Menurut Anda mengapa Kejagung baru bertindak sekarang Pak, memunculkan kasus ini sekarang? Dari 2018 itu bagaimana sebenarnya, apa yang terjadi? Ya, jadi memang kalau dalam konteks Kejagung ini wilayah Kejagung kan gitu, tetapi bahwa momentum hari ini terkait dengan adanya subsidi yang saya kira ini kan bergulir juga dengan isu 3 kg LPG kemarin kan gitu Mbak, sama-sama produk dari Pertamina kan gitu, dan tentu ini terkait dengan situasi mungkin efisiensi, mungkin kemudian terkait dengan isu-isu yang sekarang berkembang. Tentu kita berharap Kejagung nanti fair lah memberikan penjelasan kenapa baru sekarang padahal kejadian 5 tahun yang lalu kan gitu, yang sudah berlangsung lama dan kerugiannya hampir 1.000 triliun kan gitu, yang cukup signifikan angkanya kan gitu. Dan saya kira ini kan pengalaman dari konsumen dan dari beberapa dari konsumen juga akan melakukan gugatan class action, dan tentu ini akan kita dampingi, dan mudah-mudahan alat bukti yang kita punya terkait dengan bagaimana kendaraan yang kemudian rusak, bagaimana yang kemudian mogok, bagaimana kemudian sampai kecelakaan dan sebagainya, ada yang sampai meninggal dan sebagainya, itu sesungguhnya alat-alat bukti yang lalu kan gitu, yang bisa kita cari kan gitu. Dan kemudian dari seluruh netizen kita atau seluruh konsumen bicara bahwa mereka sudah tidak percaya dengan Pertamina itu hampir 90% lebih kan gitu Pak. Ini survei kecil-kecilan kami, sehingga bagaimana mengembalikan upaya ini yang dilakukan, dan Kejagung masih proses ini, tambah lagi 2 tersangka tentu menambah daftar panjang dan menambah ketidakpercayaan kita terhadap Pertamina kan gitu. Dan ini tentu artinya keuntungan dari non Pertamina, dan saya melihat
Pertamina ini kan SPBU-nya macam-macam kan, itu ada yang Pertamina sendiri. Itu tadi mungkin dari DPR yang Pertamina sendiri bisa dibuktikan, tetapi yang mitra Pertamina kemudian yang swasta itu kan juga harus dibuktikan kan gitu. Karena sekian banyak ribuan SPBU tentu harus dibuktikan kan gitu. Tidak sederhana itu membuktikan karena ada 12 parameter yang harus kita sampaikan, tidak hanya warna, tidak hanya RON, tapi juga masalah-masalah yang lain yang terkait dengan kualitas kan itu. Nah, kalau seandainya yang disangkakan oleh Kejagung ini terbukti benar seandainya dalam sidak tadi terbukti bahwa ada BBM Pertamax oplosan, artinya masyarakat sudah dirugikan sekian lama, sekitar 5 tahun. Apakah dalam hal ini masyarakat bisa menuntut dan tuntutannya seperti apa, Pak? Sangat bisa, sebagaimana kita pakai undang-undang perlindungan konsumen kan gitu, apalagi barang yang dibeli tidak sesuai dengan spek atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibayar, maka konsumen berhak mendapat kompensasi kan gitu, di undang-undang kami seperti itu. Sehingga ya tentu kita harus membuktikan misalnya dengan tadi yang bengkel-bengkel tadi yang sudah kita dokumentasikan dari Depok, Bekasi, Tangerang yang memang rusak dan kemudian bisa dibuktikan, kemudian struk-struk yang terbeli dan sebagainya. Dan selisihnya antara Pertalite dan Pertamax ini kan cukup besar, Pak, 2.900 kan gitu, angka yang cukup besar. Kalau kita presentasikan adalah sekitar 22% atau 23% kali tiap hari. Ini kan kemudian bisa dihitung kan gitu, Pak, berapa keluaran dari SPBU A, B, C, D sampai semuanya. Ya tentu harus kita hitung nanti ini secara gugatan kita class action itu, sehingga upaya-upaya itu harus kita lakukan. Tidak ada lagi jalan kita menuntut kompensasi kita, dan itu harus diberikan oleh Pertamina kan gitu, karena memang niat jahat dari Pertamina ini memang benar-benar kalau terbukti kan gitu, Pak. Tetapi secara kasat mata kan masyarakat bisa menyaksikan tes-tes dari konsumen ini kan juga cerdas kan, Pak, bisa membeli, mengecek sendiri dan sebagainya. Jangan sampai kemudian seluruh Indonesia nanti ngecek semua ke SPBU dan kemudian tidak percaya kepada Pertamina kan gitu. Ini yang tentu kita sadari bahwa upaya-upaya untuk kompensasi harus dilakukan, dan Pertamina kalau memungkinkan hari ini ngasih diskon kan gitu, Pak. Ini harapan dari konsumen kan gitu, karena bagaimana mereka tidak percaya ini kan akan sepi nanti Pertamina ini, Mbak. SPBU ini saya lihat sudah di jalan-jalan, tadi saya juga ngecek sudah mulai nggak percaya kan gitu, Mbak. Mungkin ya atau pindah ke Pertalite atau pindah ke SPBU yang lain yang memang speknya sesuai kan gitu. Dan ini penting sekali sebagai catatan konsumen. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi dialog, kita informasikan satu hal dulu. Sejumlah warga menyayangkan adanya isu Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Kita simak informasi selengkapnya. Pakai Pertamax terus. Oke, udah tahu belum, Mas, bahwa ternyata Pertamax itu dioplos sama Iya, saya sudah tahu. Oke, kesel nggak? Perasaannya gimana? Kesel banget sih, Mas. Oke. Itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin, Mas. Ya sebenarnya kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena kerusakan mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja gitu sih akhir-akhir ini. Oke. Ya, kita kembali ke sesi dialog, Pak Mufti. Tadi ada keresahan dari masyarakat merasa dibohongi. Kenapa sih gitu aja harus bohong gitu ya, Pak? Nah, kalau dari BKPN sendiri apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat yang merasa dibohongi ini, Pak? Jadi kita sudah membuka posko pengaduan, Mbak, BPKN 153 dengan BPSK seluruh Indonesia. Juga kita tadi minta LPKSM, itu Lembaga Swadaya Masyarakat Pelindungan Konsumen, juga membuka ruang-ruang pengaduan kan gitu, dan juga kepada lembaga-lembaga bantuan hukum untuk bisa mendampingi para konsumen. Kalau 20 orang kemudian bersepakat konsumen untuk bisa melakukan class action kan gitu, dan kita berharap ada beberapa alternatif peradilan kan gitu. Kita ada BPSK yang perlindungan konsumen itu untuk penyelesaian sengketa. Ada juga langsung kepada Pertamina kan gitu, artinya konsumen melakukan gugatan langsung ke Pertamina atau meminta pertanggungjawaban kan gitu terhadap material kan gitu yang terjadi pada kerusakan, yang terjadi pada, ya tentu konsumen masih praduga-praduga, tetapi kan ketika mereka nanti perasaan-perasaan itu kan muncul kan gitu, memang tidak bisa dengan perasaan, tetapi mohon faktur itu dipegang semua. Dan kita ketika beli BBM itu juga harus teliti kan gitu, artinya mulai dari volumenya, artinya liternya, mulai dari warnanya, mulai dari terkait dengan RON, itu kalau bisa Pertamina juga semua SPBU ada tes RON-nya kan gitu, Pak. Tidak hanya
sampling seperti itu semua. Jadi masyarakat lega kan gitu, oh, memang bener RON 292 kan gitu, dan kemudian liternya juga harus bener kan gitu Pak. Itu harus bisa dibuktikan dengan Pertamina sendiri. Kalau enggak, ya ini tadi masyarakat akan resah terus dan kemudian tidak percaya, dan nanti berharap kami semua dari konsumen ini ada gugatan yang kepada Pertamina kan gitu. Itu yang sedang kita upayakan dengan banyaknya pendekatan dari pendamping hukum kita kan gitu. Asosiasi advokat perlindungan konsumen akan kita gerakkan untuk mendampingi para konsumen kita. Baik, kalau dari BPKM langsung ke Pertamina, artinya masyarakat atau warga pengguna yang merasa dibohongi ini tidak harus menggugat dulu ya Pak ya? Karena sudah merasa dibohongi, terus harus repot lagi mengurus gugatan dan sebagainya, itu kan menjadi lebih tidak fair lagi gitu Pak. Saya kira sanksi moral dari Pertamina ini kan sudah luar biasa, artinya beban moral dari Pertamina, segede Pertamina dengan suara-suara konsumen yang hampir 90% sudah tidak percaya, ini kan sebuah tamparan berat kan gitu Pak. Apalagi sekarang sudah dalam proses tersangka dan sebagainya. Tentu tidak semudah bahwa ini segampang itu kan gitu. Bahwa nanti ada konsumen-konsumen yang langsung ke Pertamina, tentu itu harus difasilitasi kan gitu. Artinya kalau misalnya mereka bisa membuktikan dengan fakturnya, dengan kerusakannya, harus diganti kan gitu. Itu sebagai amanat undang-undang kan gitu. Tidak harus gugatan. Gugatan ini kan upaya, tetapi kan gugatan ini kan class action Pak. Jadi tidak seperti di peradilan umum yang lama kan gitu. Ini bisa cepat karena dengan BPSK nanti putusannya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memutuskan, tentu harus ada kompensasi yang harus dibayar, misalnya mobilnya rusak, kemudian ya macam-macam lah, ketakutan tadi juga menjadi bagian dari yang menjadi kompensasi kan gitu. Saya kira banyak nanti kalau se-Indonesia semua kemudian bersepakat seperti itu kan tentu menarik ini dalam konteks masyarakat, tuh ini jangan main-main kan gitu. Dan tentu ini pasti viral di media sosial, tentu sudah sangat besar kan, apalagi di TV-TV stasiun nasional seperti hari ini tentu akan banyak terekspos kan gitu. Dan ini saya kira juga no viral no justice kan gitu. Tidak ada sesuatu yang kemudian akan menekan kepada Pertamina. Kalau saya harapkan Pertamina hari ini sudah memberikan diskon kepada para konsumen kita, karena nilai kerugian kita ini kan hampir 23% tiap hari kan gitu. Jadi kalau kita membayar 10.000 ke 10.900 kan gitu, 12.900, tentu ini kerugian yang bisa kita hitung kan gitu. Jadi sudah pasti bahwa dengan hampir 30% ini tentu ini bisa dikompensasi sebenarnya. Nah ini kan tentu harus upaya-upaya cepat dari Pertamina. Kalau enggak, ya tentu dalam waktu sampai seminggu 2 minggu ke depan ini konsumen sudah nggak percaya dan akan beralih ke SPBU yang lain yang lebih bagus kan gitu. Ya, kalau dari BPKM sendiri apa yang diharapkan penggantiannya Pak, dan bagaimana cara menghitungnya? Karena ini kan 5 tahun, berapa masyarakat yang membeli, kemudian sehari membeli berapa, itu perhitungannya kira-kira menurut Anda bagaimana Pak baiknya? Yang pertama tentu yang dari selisih harga kan gitu Pak. Harganya kan 10.000 ke 12.900 kan gitu, itu kan sudah jelas bisa dihitung kan gitu. Ya tentu bisa dibuktikan dengan faktur. Yang kedua, nilai kerusakan dari motor atau mobil yang terjadi ini juga bisa dibuktikan, berapa perbaikan, berapa rusak, berapa dan sebagainya. Atau yang lain-lain yang saya kira bisa. Tetapi bahwa ini kalau kemudian jumlahnya banyak, tentu ya bagaimana kebijakan Pertamina kan gitu dalam upaya untuk meyakinkan kembali kalau kemudian kompensasi ini tidak dilakukan, ya tentu ada proses yang lain yang lebih berat kan gitu Pak. Tentu tidak hanya persoalan hukum, tapi persoalan sanksi moral terhadap Pertamina ini bisa chaos kan gitu Pak. Itu yang saya kira perlu diantisipasi. Dan tadi saya berharap sudahlah kita kasih diskon aja kan gitu, daripada kita nanti kemudian terjadi dispute atau terjadi sengketa. Ya sekarang harus jujur bahwa kalaupun tadi pengakuan dari Pertamina masih belum mengakui bahwa dia tidak melakukan oplos kan gitu. Tetapi kan faktanya adalah Kejagung apa kemudian lembaga yang tidak bisa kita percaya kan gitu Pak. Itu kan juga masyarakat yang konsumen seluruh Indonesia kemudian melakukan video-video di mana-mana, itu apa nggak kita percaya kan, itu juga live kan gitu. Itu kan bukti-bukti yang bisa kita pakai sebagai kekuatan kita untuk class action kan gitu. Bicara soal konsumen Pertamax pindah ke Pertalite, kita simak informasi yang berikut dulu.
Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patraniaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax, ya kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya Pak Mufti, ini terbukti bahwa di SPBU sudah mulai ada yang beralih ke Pertalite. Menurut Anda ini respon yang wajarkah oleh masyarakat? Jadi sangat wajar ketika konsumen itu punya hak untuk memilih barang kan gitu Pak, sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi ketika mau pindah ke Pertamax atau ke Pertalite atau ke SPBU lain, tentu ini pilihan yang harus dilakukan oleh konsumen dan ini sangat wajar dan kami harapkan konsumen seperti itu. Jadi konsumen berdaya atau konsumen cerdas itu bisa memilih barang kan gitu. Karena dia yang berkuasa, dia yang punya uang yang bisa membeli kan gitu. Dan ini tentu kami apresiasi bahwa dari pihak konsumen tentu melakukan pilihan-pilihan produk ini sangat wajar dan ya kita pasti dukung kan gitu karena keyakinan itu penting bagi sebuah konsumen ketika membeli barang dan ini kalau nggak direspon cepat tentu banyak yang akan beralih dan kita sampai hari ini masih terus memantau bagaimana kemudian dalam proses ini kan persoalan impor sebenarnya masalahnya kan gitu. Kalau hulunya bermasalah tentu hilirnya bermasalah kan gitu. Artinya kalau arus dari atas itu seperti itu pasti hilirnya juga bermasalah. Jadi apa yang terjadi ini tentu efek domino dari impor-importasi dan kemudian pemblokiran terhadap produk dalam negeri dan kemudian harga BBM kita itu sangat mahal di Indonesia ini kan gitu karena di Malaysia aja cuma 6.500. Saya hitung dari HPP pokok produksi Pertamina itu cuma 6.500 kan gitu Pak. Kalau kita jual 10.000 aja untungnya udah luar biasa kan gitu. Baik. Apalagi dioplos, apalagi kemudian ditambah jatah aditip, dikasih warna. Ya itu hanya pemanis-pemanis buatan yang menurut saya hanya untuk supaya ada harga kan gitu. Tetapi substansinya tidak kena sebenarnya dari sisi kualitas kan itu. Baik. Baik, terima kasih Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Bapak Mufti Mubarok telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali Bapak.